Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang laporan intervensi dasar 3 pada PT Gramedia Asri Media Yogyakarta yang berada di Pakuwon Mall. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Naufal Ade Darmansyah, ada Berti Rinjani, ada Mohtar Mustafa, dan Cindy Dwi Arianti. Yang pertama adalah profil Gramedia Asri Media. PT Gramedia Asri Media ini adalah perusahaan retail yang bergerak dalam bisnis toko buku yang menawarkan berbagai produk yang sangat erat hubungannya dengan dunia pendidikan, yaitu buku dan stationery. Lalu PT Gramedia Asri Media beralamatkan di Jalan Ring Road Utara, Kaliwaru, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berkodekan POS 55283. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Februari 1970 dengan diawali dari satu toko buku kecil berukuran 25 meter persegi di daerah Jakarta Barat, dan sampai tahun 2022 telah berkembang menjadi lebih dari 50 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu masuk kepada visi misi daripada PT Gramedia Asri Media. Visinya adalah yakni turut berpartisipasi dalam pengembangan intelektual bangsa dengan menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi melalui mode retail yang berbeda dan pendistribusian buku, alat tulis, dan produk multimedia ditandai dengan pelayanan yang terbaik, manajemen yang proaktif, dan perilaku bisnis yang tepat. Misinya yaitu menjadi agen of change di dalam masyarakat yang pluralistik dan menjadi pemimpin di dalam retail dan distribusi ilmu pengetahuan, informasi, dan infotainment berbasis media. Lalu yang terakhir adalah menyediakan produk-produk yang canggih, inovatif, dan berorientasi pasar. Kemudian dari struktur PT Gramedia Asri Media ini ada kepala toko atau head store, kemudian di bawahnya ada HRD, kemudian supervisor yang di dalamnya ada SDM, data entry, keuangan, dan gudang, kemudian ada kasir, yang terakhir store associate. Kemudian lanjutnya, eh, kami menemukan analisis masalah pada PT Gramedia Asri Media, yaitu permasalahan pada toko Gramedia Pakuwon Mall adalah standar operasional pelayanan yang tidak dijalankan atau belum dijalankan secara maksimal. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir. Kurangnya pemahaman karyawan kasir, store associate, dan customer service tentang standar operasional prosedur atau SOP membuat para karyawan kasir dan store associate Gramedia Pakuwon Mall tidak menjalankan standar operasional prosedur atau SOP dengan baik. Selanjutnya terdapat pohon masalah, yaitu kami mengambil masalah utama yang adalah SOP pelayanan tidak dijalankan. Nah, itu disebabkan satu adalah kurangnya pemahaman produk knowledge. Terus kedua, kemudian komunikasi antar divisi kurang berjalan baik. Terus pemberian training dan komunikasi atasan antar bawahan itu kurang baik. Kemudian terdapat level kedua dari sebab SOP pelayanan tidak dijalankan adalah edukasi dari atasan kurang maksimal. Terus tidak nyaman dengan pekerjaan karena berselisih. Terus yang terakhir adalah atasan tidak aktif dan solutif. Nah, dari akibat SOP tidak dijalankan itu mengakibatkan perusahaan Gramedia itu tidak ada briefing karyawan sebelum memulai kerja. Nah, di atasnya lagi ada
pelayanan kurang maksimal, customer service atau customer tidak nyaman dan hilang kepercayaan terhadap perusahaan ini. Terus ada pula omset perusahaan menurun, itu juga udah pasti. Dan akibat dari SOP pelayanan tidak dijalankan, yang paling tinggi adalah atau yang paling dijauhi oleh semua perusahaan adalah kebangkrutan perusahaan. Kemudian presentasi akan dilanjutkan dengan teman kami. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yakni melanjutkan di tujuan dari diangkatnya masalah PT Gramedia Asri Media. Tujuan diangkatnya masalah ini untuk membiasakan para karyawan kasir, store associate, customer service dengan standar operasional prosedur yang ada, sehingga para karyawan kasir dan pramuniaga terbiasa melakukan standar operasional prosedur dalam melayani konsumen dengan baik. Tidak hanya itu, customer tentunya akan merasa lebih nyaman ketika berbelanja. Selanjutnya ada observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara dilakukan pada atasan dan karyawan PT Gramedia Asri Media. Observasi dilakukan di toko ketika sedang dibukanya dan sedang adanya transaksi antara pembeli dan karyawan. Selanjutnya, aspek-aspek dari observasi dan wawancara. Yang pertama ada tujuan. Dari hasil observasi yang telah kita lakukan, tujuan terdapat poster motivasi yang menunjang tujuan dan visi misi perusahaan di PT Gramedia Asri Media. Yang kedua ada struktur. Di sana terdapat struktur organisasi dalam perusahaan di ruang office PT Gramedia Asri Media. Yang ketiga ada mekanisme tata kerja. Karyawan melakukan pekerjaan yang sesuai job desk yang diberikan perusahaan, seperti customer memberikan arahan, melakukan pembayaran tunai ataupun non-tunai. Yang selanjutnya ada hubungan. Hubungan antar karyawan yang baik, namun ketika ada atasan yang datang untuk mengecek sikap mereka, mereka akan terlihat berbeda. Yang selanjutnya ada kepemimpinan. Karyawan memberikan layanan aduan ketika customer bingung sedang mencari buku. Yang terakhir ada reward. Reward di sini ketika karyawan menawarkan buku yang sedang ada promo, khususnya dalam penawaran pembelian secara online melalui Gramedia Go. Selanjutnya, hasil wawancara yang telah kita lakukan, yang dimana tujuan juga bagaimana atasan dan karyawan memahami tentang visi dan misi perusahaan, terkait target market perusahaan yang akan dicapainya. Pada di struktur, atasan dan karyawan memiliki pengetahuan yang akan struktural pada organisasi tersebut. Yang ketiga, mekanisme tata kerja. Atasan dan karyawan memahami job desk yang diberikan oleh perusahaan sesuai posisi mereka. Yang selanjutnya, hubungan. Pada hubungan di sini masih terdapat karyawan, teruntuk karyawan baru memulai bekerja, ini belum memiliki sama sekali hubungan yang begitu harmonis antar karyawan yang lain ataupun atasannya. Yang selanjutnya, kepemimpinan. Karyawan mampu mengatasi ketika terdapat masalah, yang dimana masalahnya tersebut antar karyawan ataupun antar customer ketika memberikan arahan, sehingga pada perusahaan customer akan mengadukan kritik dan saran. Dan selanjutnya ada reward. Karyawan akan mendapatkan reward ketika mencapai target yang telah perusahaan tetapkan. Tujuan masalah. Tinjauan masalah. Pada analisis masalah yang telah dianalisis oleh kelompok kami,
Permasalahan pada toko Gramedia Pakuan Mall adalah SOP pelayanan yang tidak dijalankan secara maksimal. Standar operasional prosedur ialah sebuah dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang sedang dikerjakan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang memiliki tujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dan customer yang serendah-rendahnya. Diagnosis masalah yang telah kami tetapkan. Proses diagnosa organisasi mempunyai 3 pokok aktivitas. Yang pertama yaitu pencarian informasi yang relevan tentang bagaimana organisasi ini berfungsi. Setelah mendapatkan informasi yang relevan, maka langkah selanjutnya, data-data ini akan dianalisa secara cermat. Jika tahap analisa dilaksanakan dengan sukses, maka pengembangan organisasi dapat dirancangkan, direkomendasikan tentang intervensi-intervensi apa saja yang dapat dilakukan, sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Selanjutnya, tinjauan masalah. Dalam proses diagnosa, organisasi mempunyai 3 proses aktivitas. Yang pertama, yaitu mencari informasi yang relevan tentang bagaimana organisasi berfungsi. Setelah mendapat informasi yang relevan, maka langkah selanjutnya, data-data ini akan dianalisa secara cermat. Jika tahap analisa dilaksanakan dengan sukses, maka pengembangan organisasi dapat dirancangkan rekomendasi tentang intervensi-intervensi apa yang dapat dilaksanakan, sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan. Dasar pemikiran teori yang terdapat dalam permasalahan dari PT Gramedia Asri Media terdapat pada Standar Operasional Prosedur atau SOP, pelayanan pada karyawan. Menurut Ekotama, Standar Operasional Prosedur adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan. Secara garis besar, permasalahan pada hubungan antar karyawan dengan atasan bisa dibagi menjadi 5 aspek, yaitu kinerja, informasi, kontrol, efisien, dan pelayanan. Selanjutnya, rancangan intervensi. Program kerja dalam penelitian yang akan kami adakan yaitu sosialisasi kepada karyawan dan store associate tentang standar operasional prosedur. Langkah kegiatan. Pada sesi pertama, menjelaskan tentang standar operasional prosedur umum perusahaan, yaitu tentang apa saja yang seharusnya dikenakan saat bekerja, seperti pakaian dan sepatu. Selain itu, bagaimana menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pada sesi kedua, menjelaskan tentang standar operasional prosedur pelayanan sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Dan yang terakhir, sesi ketiga, adalah memaparkan terkait bagaimana cara untuk memperlakukan customer dengan baik dan benar dengan cara yang sudah dipatenkan oleh standar yang berlaku sehingga akan meningkatkan kinerja karyawan. Terima kasih. Inilah presentasi kami dari kelompok 3 pada pemaparan intervensi dasar 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.